Nah, sekarang saya akan sebutkan beberapa perkara yang bisa kita bertabarruk dengannya. Karena ini banyak, maka dia poin yang keempat. Poin keempat yang pertama adalah bersahur. Sahur mendatangkan berkah. Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur itu ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bersahur ya. Kemudian mengerjakan adab-adab makan. Ini kita nggak lepas dari makan ya. Kerjakan adab-adab makan. Di antaranya berkumpul saat makan. Ya, berkumpul saat makan. Terutama suami istri ya, makan sepiring berdua. Itu termasuk daripada adab makan tuh, sunnah. Ya, sunnah. Dan di situ nanti banyak perlombaan. Ya. Kalau suka makan bersama. Dan terjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubaraku lakum fih." Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, berkumpullah pada makanan kalian, jangan sendiri-sendiri. Dan menyebutlah nama Allah atasnya, niscaya diberkahi bagi kalian di dalam makanan tersebut. Ya, berkahnya bagaimana? Makanan yang sedikit cukup untuk berdua, makanan berdua cukup untuk berempat. Ya, ini para ikhwan. Dan ini menghilangkan sifat bakhil. Kalau makan bersama itu hilang sifat bakhil. Yang kedua, adab makan mengucap basmalah. Ini termasuk daripada mendatangkan berkah. Mengucap basmalah mendatangkan berkah. Inna syaitan yastahillat ta'ama ala alla yudhkar ismullahi alaih. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan jika tidak disebut nama Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau seandainya makan dengan bismillah, syaitan tidak ikut makan bersama. Ya. Ini yang kedua. Makanya dengan bismillah ya, agar tidak terlalu berlebihan makannya. Ulun pernah ke Qatar. Kalau tidak salah ya. Iya. Di situ disebutkan, Ustadz kata panitia, itu rumah makan paling enak. Lalu saya tanya, di depan rumah makan itu ada ambulan. Saya tanya, itu ambulan buat apa? Itu Ustadz, kadang saking enaknya, sebagian orang itu makan, dia habis nafasnya. Saking enaknya. Jadi habis nafasnya, akhirnya tidak bisa bangun, kemudian dibawa dengan ambulan. Subhanallah. Ya, saya ingat pesan Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin. Beliau mengatakan, "Qul ma tashtahi wa la takum wa anta tashtaqi." Makan apa yang kau suka. Tapi jangan berhenti dalam keadaan engkau merasakan kesakitan. Qul ma tashtahi. Artinya makanlah apa yang kau suka. Wa la taqum wa anta tashtaki. Tapi jangan berhenti dalam keadaan engkau kesakitan karena terlalu kekenyangan. Ada orang makan, makan. Ya subhanallah. Ya, bukannya sehat malah sakit, subhanallah. Ya. Nah itu ya pada ikhwan yang dirahmati. Ya ini salah satu penyebabnya adalah coba dengan bismillah, niscaya akan makannya tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, adab makan adalah makan dari samping-samping, jangan tengah dulu. Nah ini mungkin masuk ke dalam permasalahan, ini intermezzo aja ya, permasalahan bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Karena makan di samping kan. Makannya di samping gitu. Jadi dikikih gitu. Samping-samping. Kenapa? Karena kalau antum makan langsung dari tengah, habis berkahnya. Gitu. Makanya di samping, jadi berkahnya turun. Gitu. Ya. Nah, kalau antum aduk buburnya,
Tahu berkahnya kemana? Nah itu intermezzo aja kan tahu. Baik. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-barakah tanzilu fi wasatit ta'am. Berkah itu turun di tengah makanan. Dia turun di tengah makanan. Fakulu min hafatih, wala ta'kulu min wasatih. Maka makanlah dari samping-samping, dikikir dari samping-samping. Jangan makan dari tengah. Ya, makan dari tengah. Nah. Kemudian yang keempat, adab juga dalam makan, yaitu menjilat tangan, ya, atau tempat makan, atau mengambil makanan-makanan yang jatuh dari piring kita. Ini termasuk daripada yang mendatangkan berkah. Dalam hadis riwayat Muslim, "Idza akala ahadukum falyu'iq asabi'ah, fa innahu la yadri fi ayyatihinna al-barakah." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menjilat tangannya kalau sudah makannya. Sesungguhnya dia tidak tahu di manakah ada berkah pada makanan tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah. Jangan dia pakai tisu atau sebelum dia menjilatnya. Ini termasuk daripada adab makan yang mendatangkan keberkahan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal lain yang juga mendatangkan keberkahan. Kalau tadi yang pertama tadi apa? Sahur, kemudian adab-adab makan, kemudian jujur saat jual beli, itu mendatangkan keberkahan. Jujur saat jual beli mendatangkan keberkahan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang yang berjual beli masih dalam masa tangguh selama belum berpisah. Artinya masih bisa dikoreksi jual belinya selama belum berpisah. Kalau mereka berdua ini saat jual beli itu jujur, menjelaskan apa adanya, diberkahi untuk mereka keduanya di dalam jual beli mereka itu. Maka jujurlah para ikhwah. Dan jangan sering-sering bersumpah saat jual beli. Ya. Ulunna demi Allah lillahi ta'ala. Orang Banjar biasanya gitu, lillahi ta'ala. Padahal itu salah, wallahi yang benar. Lillahi ta'ala, modalnya ada cukup. Nah, rancak itu lah. Ulun tahu kenapa? Rancak punya ngawani mama. Sidin tawar lawas penawarnya. Itu pun kada jadi. Jar orangnya, modalnya ada cukup aja. Nah, pokoknya jangan sering bersumpah saat berjual beli. Ustaz, sumpahnya benar. Maka walaupun sumpahnya benar, jangan sering bersumpah. Rasulullah SAW bersabda, "Kathratul halif munafiqatun lis-sil'ah wa mumahhiqatun lil barakah." Banyak sumpah itu menjual barang, ya jualnya barangnya terjual, tapi menghilangkan berkah. Kemudian selanjutnya juga jadi sahur, adab makan, kemudian jujur dalam jual beli, kemudian yang keempat yaitu, nah ini penting ini subhanallah luar biasa, yaitu dermawan. Dermawan dalam harta. Wallahi para ikhwah, kalau ingin harta bertambah, jangan segan-segan bersedekah. Dan yang ahli sedekah pasti tahu apa yang sekarang saya ucapkan. Dan bersedekah bukan tugasnya hanya orang miskin, orang kaya. Bersedekah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, "Anfiq Bilalan, wala takhsha min dzil arsy iqlalan." Wahai Bilal, bersedekahlah engkau. Jangan engkau takut dari Allah yang mempunyai arsy, hartamu akan habis. Gak pernah. Orang yang bersedekah tidak akan pernah habis hartanya. Semakin bersedekah, semakin dia bertambah hartanya. Dan subhanallah, hati-hati, jangan tumpuk-tumpuk. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau terlambat, maka nanti akan tidak dianggap hartanya. Ada hadis Rasulullah SAW, beliau ditanya, "Ayyu sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya?
beliau menjawab, anta saddaq wa anta sahih wa ta'mulul baqa wa takhshal faqr. Engkau bersedekah. Jadi beliau ketika ditanya sedekah apa yang paling besar, beliau tidak menyebutkan sedekah beras, sedekah ini, sedekah enggak. Tapi beliau menyebutkan tentang waktu. Sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Orang kalau sehat, Pak, kita semua ini kalau sehat, ingin makan apa saja, ya suka ingin kemana saja kalau sehat. Tapi kalau sudah sakit, di rumah sakit, sudah. Anak berpikir apa Sidin? Ya. Paling Sidin mengatakan, itu rumah gasan ikam lah, itu rumah. Aku habis sudah waktu aku aja Sidin. Ya kan? Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Biasanya orang sehat itu suka banyak keperluannya. Ingin hidup panjang, takut miskin. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah itu, فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ. Kalau seandainya nafas sudah sampai di tenggorokan, kemudian dia mengatakan, untuk si fulan ini, untuk si fulan ini, untuk si fulan ini. Kata para ulama, kalau sudah hilang otaknya dalam keadaan dia sekarat, maka perkataan dia tadi tidak dianggap lagi. Nah ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai bakhil, kikir, pemalar, engken. Para ulama mengatakan qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Syekhul Islam berkata, sedikitnya dermawan itu sebenarnya dia sedang buruk sangka kepada Allah yang Maha Kaya. Orang kalau engken pemalar itu sedang buruk sangka kepada Allah yang Maha Kaya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.